Salam planter Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan salah satu jenis buah kelapa sawit atau kelapa sawit yang berdasarkan kategori dari ketebalan cangkangnya. Salah satu jenis kelapa sawit berdasarkan kategori cangkangnya adalah jenisnya adalah Dura. Di mana Dura ini adalah salah satu kelapa sawit yang ketebalan cangkangnya cukup tebal dibandingkan dengan mesokarpnya atau daging buah yang mengandung CPO. Bibit Dura ini ataupun kecambah Dura ataupun misalnya buah Dura adalah sangat menjadi harus banyak dihindari oleh pabrik kelapa sawit, karena Dura sendiri adalah tanaman buah yang cukup keras sehingga meningkatkan tingkat keausan dari pabrik kelapa sawit. Kenapa buah Dura ini ada? Bahwa buah Dura biasa digunakan untuk breeding, untuk penangkaran bibit bersertifikat menjadi indukan jantannya. Di mana kondisi indukan jantan ini biasa menggunakan Dura. Kalau nanti betinanya adalah menggunakan Piscifera. Ketika kita memiliki ini memang memiliki BJR yang besar. Namun kalau ada pabrik yang melakukan grading terhadap Dura, maka Dura ini banyak ditolak oleh pabrik kelapa sawit. Secara berat Dura ini sangat berat karena memang memiliki cangkang yang tebal. Lah, proporsi tanaman kita Dura kalau kita menggunakan bibit kentosan, Pak Pendi bibitnya bagus tuh dengan menggunakan bibit kentosan. Ingat bahwa tenera ketemu tenera dari misalnya kita mengambil bibit dari bibit bawah anakan ataupun kentosan dari bibit bersertifikat, di mana bibit bersertifikat biasanya adalah tenera. Ketika tenera ketemu tenera, maka muncullah 25%. Secara hukum Mendelnya, hukum persilangannya ada 25% bibit Dura ini. Karena bibit Dura ini ada di tanaman kita, memang akan menambah berat. Namun secara tidak langsung kita berkontribusi terhadap kerusakan pabrik kelapa sawit, karena bahwa tingkat Dura yang tinggi akan menyebabkan tingkat keausan mesin pengolahan minyak kelapa sawit akan semakin tinggi. Maka sebenarnya kita harus hindari penanaman bibit Dura ini. Sekarang banyak program-program untuk menawarkan bibit bersertifikat yang murah, supaya kita menghindarkan diri menanam kentosan di mana masih ada kemungkinan peluang 25% Dura. Pak Mendi, apakah bisa dideteksi di bibitan? Bibit Dura ini tidak bisa dideteksi dari tanamannya. Wow, kalau pertanyaan selanjutnya, apakah nggak mungkin kalau bibit bersertifikat itu masih mengeluarkan Dura? Namanya kita melakukan penyilangan secara genetik dari Dura ketemu Piscifera yang harusnya secara teoritis 100% tenera. Ternyata bahwa masih ada 0,00 sekian persen adalah kemungkinan Piscifera dan Dura. Kesimpulannya adalah, apakah kita mau menggunakan bibit kentosan yang 25% Dura dan 25% tenera, 25% Piscifera dan 50% tenera. 25% Dura adalah berarti kita berkontribusi terhadap kerusakan pabrik kelapa sawit. 25% Piscifera di mana berat janjangannya rendah karena tidak memiliki cangkang. Baru 50%-nya adalah tenera. Itu kalau kita menggunakan bibit kentosan. Tapi kalau bibit bersertifikat 100% tenera. Sehingga bahwa dengan kita membudidayakan tenera, maka kita berkontribusi terhadap sustainable ataupun keberlanjutan dari pabrik kelapa sawit itu sendiri. Yang kedua, secara berat tetap berat tenera. Walaupun ya mungkin masih di bawah Dura pastinya. Namun kita berkontribusi terhadap sustainability ataupun keberlanjutan dari pabrik kelapa sawit, di mana pabrik itu menerima buah kita. Yang kedua, kita tidak mendapatkan sebuah imbas negatif dengan adanya 25% Piscifera yang buahnya kadang bagus, kadang jelek. Kalaupun bagus, maka beratnya akan rendah. Bagi petani sawit mandiri, ketika menanam kentosan, maka kita masih beresiko mendapatkan 25% Piscifera yang relatif ringan karena nggak memiliki cangkang ataupun cangkangnya sangat tipis, dan persentase pembentukan buah atau fruit setnya sangat rendah.
Sehingga para petani dan para planter semuanya, ayo kita budidayakan bibit bersertifikat dengan menggunakan Tenera untuk sebagai bahan tanam kita. Ketika kita menggunakan bibit bahan tanam Tenera, berarti secara tidak langsung kita bersumbang sih terhadap produktivitas kelapa sawit di Indonesia. Yang kedua, kita berkontribusi terhadap keberlanjutan pabrik-pabrik kita. Dan yang ketiga adalah tidak kita memberikan sebuah kontribusi yang bagus kepada banyak orang di pabriknya, terhadap kita juga. Walaupun kita mendapatkan berat janjang yang relatif besar, tapi kalau kita menanam dura, maka kita berkontribusi banyak negatifnya. Oleh karena itu, para planter semuanya, ayo kita galakkan menanam bibit benih atau kecambah yang bersertifikat, sehingga kita berkontribusi banyak dan kita juga masih mendapatkan manfaat tanpa harus menanggung 25% pisifera yang fruitnya jarang jadi. Dan intinya pendapatan kita akan sustainable, akan keberlanjutan pendapatan kita akan terjamin dengan menanam Tenera. Semoga bermanfaat bagi para planter dan para petani semuanya. Salam planter Indonesia.